Kemarin di Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Caswiono Rusti Cakrawansa. Terima kasih banyak Pak Stafsus. Tadi beliau baru saja pulang mendampingi Bu Menteri dari bekerja ke Bengkulu. Saya langsung culik Pak di bandara. Dari ruang tunggu VIP Terminal 3 langsung kami bawa ke Terminal 2 untuk bersama-sama kita malam hari ini di Makassar. Terima kasih banyak atas waktunya untuk diluangkan pada malam hari ini. Yang kami hormati Kepala Dinas atau PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Tautoto Tanaran Gina Sarangkalo. Beliau juga bincang-bincang tadi, hari ini cukup padat Pak. Biasanya kawan-kawan di provinsi menjelang akhir tahun pasti selalu disibukkan ya dengan diskusi ya yang selalu ditangis ya. Terima kasih juga Pak sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus DPP IKPEXI bersama seluruh jajaran pengurus pusat maupun daerah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Edi Waryono. Yang saya hormati yang mewakili Kepala BLK Makassar. Saya malah tidak ingat nama aslinya beliau, karena sering kita panggil aja Pak Acu gitu ya. Terima kasih banyak sudah berkenan juga hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati kawan-kawan saya dari Direktorat Bina Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang hadir juga pada kesempatan ini, dan tentu saja seluruh peserta workshop atau pemberdayaan alumni peserta alumni magang Jepang yang hadir pada ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di hotel ini dalam rangka untuk selama 2 atau 3 hari ke depan kita akan mendengarkan berbagai materi yang nanti yang akan disampaikan oleh para narasumber yang tidak lain adalah juga senior-senior yang juga adalah mantan-mantan lulusan dari Jepang yang sudah berhasil di bidangnya masing-masing, yang mereka memilih setelah kembali menjadi pengusaha. Kita tentu berharap mudah-mudahan kita semua disehatkan hingga sampai nanti dengan akhir kegiatan bisa kita semua mengikuti dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan workshop ini. Yang pertama, tentu ini bagian dari cara kita untuk terus menjalin hubungan atau silaturahim dengan
kawan-kawan alumni Pemagang Jepang. Kami sangat menyadari bahwa alumni Pemagang Jepang adalah satu aset bangsa yang luar biasa, yang sudah menempuh proses magang, mungkin ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Yang tentu saja ini menjadi modal yang luar biasa yang kalau kita bisa dengan baik atau kita bisa berdayakan dengan baik, maka kami berpandangan ini adalah menjadi resources yang baik untuk dalam rangka bagaimana kita bersama-sama memikirkan bangsa ini. Salah satu yang membuat kenapa produktivitas tenaga kerja Indonesia itu rendah daripada negara-negara lain, karena tidak banyak orang Indonesia yang berpikir untuk menjadi pengusaha. Dibanding dengan negara-negara lain, apalagi kalau misalnya negara-negara maju, itu yang rata-rata penduduknya yang memilih untuk menjadi pengusaha itu mencapai sampai 13%. Makassar, karena kami ini di Sulawesi Selatan sebenarnya banyak sekali yang minat tentang bagaimana masalah pemagangan tenaga kerja di luar negeri ini. Untuk itu sekali lagi kami siap menjadi tuan rumah di Sulawesi Selatan sekiranya ada program-program tersebut di awal tahun 2022 yang akan datang. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Selamat menikmati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin banyak teman-teman yang baru ketemu dengan saya. Nama saya Ki Waryono. Saya angkatan 71 dan saya juga pemberangkatan dari Makassar. Jadi kalau teman-teman dari Makassar tadi kalau nggak salah sekitar 21 orang ya, sama satu alma mater dari BLK Panaikan kalau nggak salah ya. Bapak staf khusus dan Bapak ahli, jadi mungkin akan sedikit saya laporkan bahwa pada sekitar tanggal 24 bulan November lalu saya audiensi dengan staf kedutaan besar Jepang, Bapak Sasaki Sang. Yang saya kagetnya di sini bahwa mereka sudah mengantongi beberapa informasi tentang hasil pemagangan atau anak-anak yang sudah magang setelah di Indonesia. Dan di situ beliau melaporkan bahwa menjadi penolong bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan. Ini kan sesuatu yang sangat mulia. Jika dulu kita mencari kerja, sekarang kita harus memberikan pekerjaan kepada orang lain. Dan karena itu, maka begini mesti harus terus digalakkan, terutama adalah untuk mempersiapkan wirausaha dan para pengusaha di masa yang akan datang. Sebab saya setuju dengan Pak yang disampaikan Pak Ali, rasio pengusaha kita itu sangat rendah. Rasio pengusaha di Indonesia itu 3,1% dari populasi penduduk Indonesia. Sangat jauh dari ideal. Idealnya berapa Bapak Ibu pengusaha itu? Menurut para ahli, untuk menjadi negara maju, jumlah wirausaha-usahanya itu 14%. Marilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa, marilah kita menundukkan kepala sejenak, bermuhasabah kepada diri kita masing-masing dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini diberikan keberkahan, kelancaran dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم بفتح الفتحين وثابن مثاني والقرآن العظيم أنت دخلنا بخير وانظر برحمتك وتغفر وتفرج الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتقضي ديوننا وتصلح أحوالنا وتبلغ بها أماننا وتقبل بها توبتنا وانصرنا وقوي لنا برضاك بحكمتك في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أقضي حاجتي الذي في رضاك في خير ولطف وعافية. اللهم ربنا أنزل علينا يا الله مائدة من السماء تكون لنا لأول منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami bersama bapak-bapak dari Kementerian Republik Indonesia melaksanakan acara jiwa wirausaha yang kreatif, produktif dan inovatif. Berkahilah langkah kami ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah, dan berikanlah ya Allah keberkahan bagi pemimpin-pemimpin kami supaya bisa memberikan jalan yang terbaik bagi generasi bangsa Indonesia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ingin bermanfaat bagi bangsa dan negara. Maka berilah kami pikiran-pikiran yang baik. Berikanlah kami pikiran-pikiran yang luas yang bisa membantu terwujudnya kebaikan anak-anak bangsa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah langkah kami, berkahilah langkah kami ya Allah, berkahilah langkah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'a abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama dulu. Saya takut karena ada duit 1 juta untuk apa itu istilahnya? Jaminan 1 juta. Pak Ketua jual televisi. Kalau saya jual motor. Motor Vespa saya jual. Jadi ya pasrah. Mudah-mudahan tidak tertipu pada saat itu. Oke, saya berangkat ke Jepang itu 94 kalau tidak salah. Sampai saya di Jepang, masuk di Saitama. Bukan pabrik. Saya di Gemba. Di Gemba ini kerja plumbing, perpipaan. Selama 2 tahun di Saitama. Begitu saya balik ke Indonesia, saya bekerja lagi di Jakarta. Karena saya pengen banget melihat luar negeri itu bagaimana, makanya saya memilih yang ke Jepang. Cuman sebelum ke situ ya nggak akan jauh-jauh gimana saya bisa mendapatkan income yang cukup dulu ya, itu dulu sih kalau dari saya. Gitu Mas. Oke, terima kasih. Mungkin kawan-kawan juga punya alasan yang berbeda. Makanya kalau ketika kita memberikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk menceritakan alasan kenapa makan di Jepang, saya yakin seharian tidak akan selesai. Itu baru sebuah cerita atau kisah yang betul-betul mendalam bagi kita. Baik, Pak Siswanto tadi di situ menceritakan bahwa